Halo semua, perkenalkan nama saya Richard Ekaristovs Lesin, NIM 2403010153. Saya dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat suatu video untuk memenuhi tugas dari teori organisasi. Baik, saya akan menjelaskan opini saya yang berjudul ketahanan organisasi publik di tengah gempuran krisis, menimbang ulang teori organisasi klasik dan modern. Di tengah berbagai krisis multidimensi melalui dari krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga guncangan digital, organisasi publik di Indonesia menghadapi tantangan eksistensial. Bukan lagi soal mampu bertahan, tetapi juga soal mampu bertransformasi. Disinilah teori organisasi baik klasik maupun modern kembali menemukan relevansinya sebagai alat analisis sekaligus panduan praktik. Teori administrasi publik membantu kita memahami bagaimana mengelola publik dengan efektif, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dari struktur birokrasi hingga kerjasama dengan masyarakat. Kita bisa membangun pemerintahan yang lebih baik. Administrasi publik bukan hanya tentang pemerintahan, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sayangnya banyak organisasi publik di publik kita masih terjebak dalam pola pikir lama. Digitalisasi hanya dipahami sebatas penggunaan teknologi tanpa disertai reformasi budaya kerja. Padahal dalam teori organisasi modern, teknologi adalah bagian dari sistem sosial yang kompleks, tidak bisa dipisahkan dari nilai, norma, dan perilaku manusia dalam organisasi. Oleh karena itu, saatnya organisasi publik menyeimbangkan antara stabilitas yang ditawarkan teori klasik dan adaptabilitas yang ditekankan oleh teori modern. Ketahanan organisasi tidak ditentukan oleh besar kecilnya struktur, melainkan oleh kemampuannya merespons perubahan secara cepat dan tepat. Dalam konteks inilah kepemimpinan menjadi kunci. Pemimpin organisasi tidak cukup hanya memahami manajemen administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan. Ia harus mampu membangun visi kolektif, mendorong partisipasi, dan membongkar sekat-sekat birokrasi yang menghambat inovasi. Transformasi organisasi publik bukan lagi pilihan, tapi teori organisasi bukan sekedar kajian akademik, tetapi peta jalan yang membantu kita memahami masa kini dan merancang masa depan. Organisasi yang lebih baik, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Demikian penjelasan saya tentang opini saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.